Pada tumbuhan. Sebelum kita bahas jaringan penyusun organ, baiknya kita mengetahui pengertian organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan memiliki organ pokok yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Dan organ-organ tersebut nantinya dapat berkembang menjadi organ lain seperti bunga, buah, dan biji. Kita bahas yang pertama, yaitu akar atau radix. Akar berasal dari lembaga atau radikula. Akar lembaga pada tumbuhan dikotiledon tumbuh terus sehingga membentuk akar tunggang, sedangkan akar lembaga pada tanaman monokotiledon mati dan kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar dengan ukuran sama sehingga membentuk akar serabut. Akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi kaliptra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal membentuk zona pemanjangan sel, zona diferensiasi sel, dan zona pendewasaan sel. Akar tumbuhan tersusun oleh beberapa jaringan. Yang pertama, epidermis. Terdiri atas satu lapis sel, susunan sel-sel rapat, dan dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air. Sel epidermis akar dapat mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Itu terdapat di bawah epidermis, yaitu tersusun berlapis-lapis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga memiliki banyak ruang antar sel dan dinding selnya tipis. Korteks sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Berikutnya endodermis, merupakan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Endodermis berupa satu lapis sel tersusun rapat dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin sehingga membentuk penebalan berupa pita yang disebut pita Kaspari. Berikutnya stele atau silinder pusat, merupakan bagian terdalam dari akar. Silinder pusat terdiri atas beberapa jaringan. Yang pertama, perisikel atau perikambium, merupakan lapisan terluar dari stele. Dan yang kedua, berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem. Kemudian yang ketiga, empulur, terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau di antara berkas pengangkut. Berikutnya kita perhatikan perbedaan antara jenis akar monokotil dan dikotil pada tabel. Organ berikutnya batang atau kaulis. Umumnya batang terletak di atas tanah
dan tumbuh ke atas menuju matahari. Nah, untuk jaringan penyusunnya yaitu yang pertama epidermis, tersusun oleh satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luar mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula, dan pada tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kambium gabus. Derivat epidermis pada batang berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Berikutnya adalah korteks, mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Nah, kalau pada monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele. Kemudian jaringan berikutnya stele, terdiri atas perisikel yang bersifat meristematis, sel parenkim atau ampulur, dan berkas pengangkut xilem dan floem. Kambium pada tumbuhan dikotiledon dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kambium intrapaskuler dan kambium interpaskuler. Kalau kambium intrapaskuler, kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Dan kambium interpaskuler, kambium yang terletak di antara dua berkas pengangkut. Aktivitas kedua kambium tersebut mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena adanya pertumbuhan sekunder. Adanya jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus mengakibatkan gas tidak dapat masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, pada jaringan gabus batang sering dijumpai lubang-lubang kecil yang disebut lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Berikut kita perhatikan perbedaan batang monokotil dan dikotil. Organ berikutnya daun atau polium, merupakan bagian tumbuhan yang mengandung banyak klorofil. Daun tersusun atas jaringan. Yang pertama epidermis, merupakan lapisan terluar daun, umumnya terdiri atas satu lapis sel, dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Epidermis daun terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis atas dan bawah. Umumnya epidermis atas lebih tebal dibanding epidermis bawah karena dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Nah, pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun untuk berlangsungnya pertukaran gas dari dan keluar tubuh tumbuhan. Derivat epidermis daun antara lain trikomata dan sel kipas. Trikomata berfungsi untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator. Sedangkan
sel kipas berperan dalam proses menggulungnya daun yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Jaringan berikutnya mesofil, terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun dikotil terdiri atas parenkim palisade, kemudian parenkim spons. Keduanya mengandung klorofil. Akan tetapi, klorofil pada palisade lebih banyak dibanding pada parenkim spons. Mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas parenkim spons atau bunga karang. Jaringan berikutnya berkas pengangkut, terdiri atas floem dan xilem yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Dan terakhir, jaringannya adalah jaringan tambahan, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng, mantap.